Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada JSMR, yang kedua ada PTBA, yang ketiga ada MNCN, dan yang keempat ada ADRO. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah JSMR atau Jasa Marga. Di sini untuk jasa marga sendiri, support terdekatnya di kisaran harga 4.180 sampai 90 dengan titik resisten terdekat di 4.580 sampai 90. Untuk jasa marga sendiri di sini saya lihat cenderungnya dia akan coba turun kembali menguji support di 4.180 sampai 90. Karena di sini terlihat bandar dari Senin sampai Jumat ini terlihat melakukan distribusi. Dan untuk pergerakan asing di sini asing terlihat melakukan akumulasi terhadap saham ini, tapi jumlahnya saya tidak begitu besar. Jadi hanya jumlah sedikit, hanya beberapa hari saja asing masuk lumayan banyak. Tidak sebanyak di bulan Juli. Di sini hasil asing jualan pada saham ini di bulan Juli cukup besar, dan mulai November ini asing mulai masuk, tapi jumlahnya tidak begitu besar, masih lebih kecil volume pembelian bulan November ini jika dibandingkan penjualan asing dari bulan Juli sampai dengan September. Jadi jasa marga masih kecenderungan melemah. Bagi yang belum punya posisi, sebaiknya wait and see dulu di support 4180 sampai 90. Untuk stok RSI sendiri di sini sudah confirm sebenarnya karena sudah bersilang dan mulai mengarah ke atas. Cuma masih jika melihat dari bandar ini kemungkinan masih turun dulu, baru dia akan naik lagi. Jadi kita wait and see aja di area support. Bagi ya teman-teman yang sudah sempat masuk di support 4180 sampai 90 atau level lebih rendah lagi, teman-teman bisa hold saham ini. Dan take profit terdekat di 4580 sampai 90. Untuk next targetnya dari saham marga ini di kisaran harga 5420 sampai 30. Jadi range-nya masih cukup jauh. Jadi saya sarankan bagi yang belum punya posisi wait and see dulu di level support 4180 sampai 90 atau tunggu jasa marga ini breakout dari resisten di 4580 sampai 90. Teman-teman bisa masuk take profit di 5420 sampai 30. Untuk asing sudah saya jelaskan pergerakannya tidak begitu besar. Untuk stok RSI di sini sudah momennya sudah bagus untuk mengalami kenaikan, cuma di sini candlenya saya lihat masih cenderung dia akan mengalami pelemahan dari pergerakan candlenya. Untuk volumenya di sini volume penjualan cukup besar pada tanggal 3 ini. Ini terbentuk doji, teman-teman. Biasanya kalau doji-doji gini menandakan pembalikan arah. Jadi setelah doji, jika candle next-nya itu merah, kemungkinan confirm dia akan mengalami penurunan dulu. Maka dari itu saya masih menyarankan wait and see bagi yang ingin masuk. Bagi yang sudah masuk, tidak apa-apa, bisa hold dulu saham ini bagi yang sudah masuk. Untuk level yang patut kita waspadai adalah di MA 100 dan 200, rentan harga 3850 sampai 3920 di rentan harga tersebut di area ini. Jika ini area MA 100 200 ini tertembus, bisa jadi nih balik ke 3500 jasa marga. Tapi tergantung juga dengan perkembangan COVID. Jika COVID-nya semakin melunjak, PSBB diketatkan lagi, otomatis yang pakai tol ini kan mengalami penurunan. Jadi itu sentimen negatifnya di situ. Jadi jasa marga ini sangat terpengaruh oleh kebijakan dari pemerintah dalam menangani COVID.
Menurut saya seperti itu untuk Jasa Marga untuk pergerakannya. Jadi saya lebih wait and see dulu untuk Jasa Marga. Selanjutnya yang kedua adalah PTBA. Oke, untuk PTBA sendiri hari ini terlihat dia sedang meretest resisten di 2500 sampai 2510. Untuk support terdekatnya ada di area MA20 di 2230 dan untuk supportnya selanjutnya di 2160 sampai 70. Untuk bukit asam ini saya lihat dari pergerakan asing cenderung asing melepas saham ini. Begitu juga dengan bandar hari Senin sampai hari Jumat, bandar distribusi besar saham ini. Jadi teman-teman yang ingin masuk di PTBA sebaiknya wait and see dulu di area MA20 yang terdekat di 2230. Jika tertembus, teman-teman amati di next supportnya di 2160 sampai 70. Bagi yang sudah beli di level support 2160 sampai 70 bisa pertimbangkan taking profit dulu untuk PTBA. Karena di sini untuk stok RSI-nya confirm dia akan mengalami pelemahan. Sudah terlihat dia mulai di sini sudah terjadi penyilangan dan mulai mengarah ke bawah. Untuk MACD sendiri, di sini dia memang masih mengarah ke atas, tapi kolomnya ini sudah terlihat mengalami pelemahan. Ya takutnya nanti terjadi golden cross atau persilangan antara MA10 antara garis biru dan merah ini. Jadi sebaiknya take profit dulu pada PTBA karena dia sudah sampai di resistennya di 2500. Oke, jika PTBA berhasil breakout, ini kemungkinan dia akan ngejar target di 2810 sampai 20. Tapi kemungkinan ini akan turun dulu, baru dia akan coba dites lagi. Jika berhasil break di atasnya, baru ke 2810 sampai 20. Jadi untuk PTBA ini lebih cenderung akan mengalami koreksi. Nah, sudah confirm dari asing jualan, bandar distribusi, stok RSI-nya di sini mulai mengarah ke bawah setelah berada di area jenuh belinya. Ini untuk MACD-nya juga terlihat ini mengalami pelemahan dari volumenya. Nih, teman-teman bisa perhatikan. Ini naik dia, lalu mulai melemah. Menandakan energi PTBA ini mulai melemah untuk mengalami kenaikan. Baiknya wait and see dulu di level support terdekat di MA20 bagi yang belum punya posisi. Bagi yang sudah punya posisi bisa pertimbangkan taking profit dahulu untuk PTBA. Selanjutnya yang ketiga adalah saham MNCN. Oke, untuk MNCN sendiri ini sudah berhasil break dari resistennya di area ini di sekitar 1040 sampai 1050. Bagi teman-teman yang sudah punya posisi di saham MNCN bisa hold saham ini, take profit selanjutnya di 1245. Dan bagi teman-teman yang ingin masuk pada MNCN, bisa mulai masuk bertahap pada saham ini. Jika nanti saham ini turun ke 1040 sampai 1050, teman-teman bisa buy dulu. Lalu jika balik ke 980 juga bisa buy. Ini untuk area B yang untuk membeli atau mengkoleksi saham ini, area terbaiknya adalah di 980 sampai dengan 1050. Teman-teman bisa akumulasi di area itu dengan target di 1245.
Karena ini sudah terlihat ya, confirm sudah berhasil break dari resisten dan sudah berhasil break dari MA 200. Walaupun di sini stok RSI-nya sini mulai mengarah ke bawah, tapi ini menurut saya adalah koreksi wajar, jadi dia akan naik lagi ke 1245 untuk MNCN. Untuk bandar sendiri, di sini bandar akumulasi terus dari hari Senin sampai Jumat. Jadi di ini nih di hari Senin tanggal 30. Di tanggal 30. Oke. Ini nih bandar akumulasi sampai hari Jumat ini. Jadi peluang saham MNCN ini buat naik ke 1245 next resistance-nya peluangnya cukup lebar karena di sini bandar akumulasi besar. Asing juga terlihat masuk dia dari tanggal 30 begini ini. Ini tanggal 30 asing masuk, cuma dia keluar asing tanggal 2. Cuma jumlah keluarnya juga tidak terlalu banyak. Dia confirm ini MNCN ini akan retest resisten di 1245. Bagi teman-teman ingin masuk, bisa masuk bertahap. Apabila nanti dia masuk ke area beli yang baik di 980 sampai 1050, teman-teman bisa masuk lagi. Tapi untuk Senin depan sudah bisa buy bertahap pada saham MNCN. Untuk MACD sendiri di sini memang terlihat dia mengalami peningkatan lalu mengalami pelemahan. Cuma dari sisi yang pergerakan pergerakan asing sama bandar ini, confirm mereka ini melakukan akumulasi. Jadi saya percaya saham ini pasti akan melemah, cuma akan koreksi sehat saja. Jadi teman-teman bisa beli bertahap. Bagi yang sudah beli di level support, mungkin Anda sempat masuk di 920 sampai 30. Ini saham MNCN masih sangat layak di hold untuk take profit di 1245. Bagi yang belum punya posisi, bisa masuk Senin secara bertahap. Untuk yang keempat adalah saham ADRO. Oke, untuk ADRO Energi di sini sudah terlihat dia menguji resistennya di 1430 sampai 40. Untuk teman-teman yang ingin masuk, sebaiknya tunggu koreksi sehat dari ADRO. Teman-teman bisa wait and see di area MA20 di 1270 untuk masuk pada saham ADRO. Jika nanti MA20 ini berhasil ditembus, maka tunggu di 1270 di supportnya. Jika support MA20 ditembus di 1270 sampai 80. Untuk pergerakan bandar sendiri di sini secara rata-rata bandar distribusi besar. Untuk pergerakan asing juga terlihat asing menjual terus, terlihat dari ini yang berwarna merah. Untuk stok RSI sendiri di sini sudah berada di jenuh belinya dan sudah menyilang dan cenderung mengarah ke bawah. Tambah lagi ini ADRO sudah berada di resisten. Jadi bagi teman-teman yang sudah sempat beli di support 1210, bisa pertimbangkan taking profit dulu di ADRO dan buyback lagi kisaran area MA20 jika dia berhasil rebound di 1270-80. Jika tertembus, teman-teman tunggu di 1210. Untuk MACD sendiri di sini dia mulai mengalami pelemahan, cenderung koreksi. Jadi saya lebih prefer bagi yang sudah punya posisi di ADRO untuk taking profit dan buyback atau amati di level MA20 di 1270 sampai 80 dan di level support 1210 untuk ADRO bagi yang belum punya posisi. Bagi yang sudah bisa taking profit. Untuk volumenya sendiri, volume perdagangan kemarin cukup besar, hampir sama dengan volume penjualan tanggal 30 November.
Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.